Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat sehat, waras, longgar, hidayah, dan rezeki yang barokah. Untuk semua itu kita ucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga bersyukur kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan syukur Alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Dan juga saya bersyukur atas kehadiran ibu-ibu Majelis Taklim Al-Aziz yang bisa menyempatkan hadir pada hari ini dalam rangka menghadiri Tausiah Risalah Ramadan tahun 1445 Hijriah di studio RRI Serui. Untuk itu saya ucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Bersama saya, Ibu Windy Husnul Khairiyah akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang telah menyediakan tempat dan waktu kepada kami, Majelis Taklim Al-Aziz. Hadir juga di tengah-tengah kita Ustazah Siti Rohmawati Ningsih sebagai narasumber kita. Dan untuk mempersingkat waktu, acara yang kedua ialah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan Ustazah Ananda Lailatul Karimah. Kepada Ustazah dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi jazakillahu khairah. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Aziz yang hadir di studio, tema yang akan disampaikan pada hari ini yaitu tentang keutamaan bersedekah. Dan akan saya buka sesi tanya jawab. Langsung saja saya persilahkan kepada Ustazah Siti Rohmawati Ningsih untuk memberikan tausiah singkatnya. Kepada Ustazah dengan hormat dipersilahkan. Alhamdulillah, jazakillahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja berada, para kaum muslimin dan muslimat, dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Aziz yang telah hadir di studio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, dalam rangka Risalah Ramadan, kita oleh Allah telah diberikan nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh banyak sekali, yang mana tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang paling nikmat yang paling kita rasakan pada saat ini yaitu nikmat kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh Allah melipat gandakan pahala yang Allah berikan kepada kita, ya. Yang mana tidak semua orang, tidak semua bisa menjumpai pada bulan suci Ramadan. Tadi telah disampaikan oleh MC bahwa tema hari ini yang saya sampaikan atau yang saya akan sampaikan yaitu tentang keutamaan atau kefadolan bersedekah, ya. Karena sedekah, ya, sedekah itu adalah suatu perintah yang mana Allah telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, Inna sodikina wa sodikot wa aqradullaha qardon hasanah yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Yang artinya, seseorang atau orang laki-laki dan orang yang perempuan atau orang perempuan yang bersedekah, ya, yang bersedekah dan menghutangi kepada Allah
dengan sedekah yang baik, dengan hutangan yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Allah melipatkan berpuluh-puluh lipatan kepada orang yang bersedekah tadi. Dan orang yang bersedekah tadi itu akan mendapatkan pahala yang berupa akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Surganya Allah. Itu adalah merupakan perintah yang Allah perintahkan kepada kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, ya. Dan bersedekah ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan, ya. Dan sedekah itu adalah setiap orang bisa melakukan sedekah, apapun dia bisa melaksanakan sedekah, dalam bentuk apapun dia bisa melaksanakan sedekah. Kita ketahui bersama bahwa di dalam suatu hadis menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang lebih dermawan dibandingkan manusia-manusia yang lain. Berarti kalau ada manusia yang bersedekah tetapi nabi itu masih melebihi orang tersebut, ya. Bahkan juga ketika bulan Ramadan, nabi itu adalah orang yang lebih dermawannya. Lebih dermawan artinya lebih banyak bersedekah dibandingkan dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Diibaratkan seperti angin yang kencang atau melebihi angin yang kencang. Jadi sedekahnya Nabi itu melebihi dari angin yang kencang. Dibandingkan dengan angin topang, dibandingkan dengan putih beliung, itu lebih kencang lagi sedekahnya Nabi. Dan juga di dalam suatu hadis, ya, menjelaskan bahwa yaqulu tasaddaqu fa innahu ya'ti alaikum zaman yamshir rajul bi sadaqatihi fala yajidu ma yang qalba yaqbaluha yaqulu rajul lawi jata biha bil amsi laqabiltuha fa amal yauma fala hajatalah atau fala hajatali biha, yang artinya Nabi bersabda, akan datang suatu zaman yang mana zaman itu ada seorang laki-laki yang berjalan dengan membawa sedekahnya, dengan membawa sesuatu yang akan disedekahkan, yang akan disodakohkan. Akan tetapi dia tidak menjumpai orang yang menerima sedekah. Dia tidak menjumpai orang yang mau menerima sodakohnya. Dan juga ada seorang laki-laki berkata, wahai rajul, wahai orang laki-laki yang membawa sedekah, seandainya kamu datang di tahun yang lalu sebelum tahun ini, maka aku akan menerima sodakohmu, aku akan menerima sedekahmu, ya. Tapi sayangnya ini sudah zaman orang yang sudah tidak bisa atau tidak menerima sodakoh dari orang tersebut. Itu berarti menandakan pada zaman itu adalah orang-orangnya semua sudah kaya. Orang-orangnya sudah tidak mau menerima sedekah lagi. Untuk itu kita yang sudah diberi nikmat oleh Allah, nikmat bisa menjumpai bulan Ramadan, nikmat bisa melaksanakan puasa Ramadan, karena tidak semua orang bisa melaksanakan puasa. Dia diberi umur tapi dia tidak diberi bisa mengerjakan puasa, mungkin karena sakit atau mungkin karena hal-hal yang lain. Maka dari itu kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, supaya bisa meningkatkan amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Karena kita sudah tahu pahalanya itu apa. Pahalanya itu bagaimana Allah melimpatkan ketika kita mengerjakan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Terutamanya adalah masalah sedekah, ya, masalah sedekah, ya. Di dalam bulan puasa akan dilipatkan berkali-kali lipat ila masya Allah, ya, seperti itu. Jadi betul-betul kita meningkatkan. Untuk itu ya kita supaya di dalam menjalankan puasa Ramadan ini kita jaga kesehatan kita. Kita berusaha untuk memaksimalkan di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan.
kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangan dari Allah, ya. Entah itu mungkin hibah ataupun yang suka ngomong kotor, itu supaya kita jauhi, berusaha untuk kita menjauhi. Tapi kita berusaha supaya yang tadi adalah memperbanyak sedekah. Sedekah itu tidak mengurangi harta kalau dia bersedekah dengan harta. Walaupun di kalkulasi atau mungkin seandainya kita punya uang 100.000, kita sedekahkan misalnya 50.000 misalnya, itu tidak akan mengurangi, walaupun dia kayaknya mengurangi hartanya, tapi sebenarnya itu tidak mengurangi pada harta kita, karena itu adalah harta yang kita berikan kepada Allah, harta yang kita hutangkan kepada Allah, simpanan kita di akhirat nanti yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, ya. Kalau mungkin di bank kita simpan uang kita, itu mungkin ada yang ambil, atau mungkin bank itu ada suatu kejadian, atau mungkin kalau kita simpan uang kita, harta kita di dalam rumah, misalnya kadangkala ada ibu-ibu atau siapa saja kadangkala menyimpan uang di bawah bantal, di bawah kasur, kadang nggak tahu, tatonya anaknya yang nyomot, dia seperti itu. Tidak seperti itu, harta yang kita sedekahkan kepada Allah itu merupakan simpanan yang kekal yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Itulah tadi ya sedekah yang perlu kita ketahui, bahwa semua orang mempunyai kewajiban untuk bersedekah. Sedikit saja yang kita sedekahkan itu sudah merupakan kebarokahan, merupakan pahala yang akan Allah lipat gandakan. Yang penting adalah kita dalam bersedekah itu diniati karena Allah, ya. Ikhlas lillahi karena Allah. Karena segala sesuatu amalan itu kalau niat karena Allah itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu diniati dengan niat karena Allah. Jadi kita di sini supaya meningkatkan kesyukuran tadi. Syukur kita itu yaitu qaulun wa fi'lun. Ucapan tadi kita sudah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya sudah diberi nikmat bisa menjumpai bulan Ramadan. Saya sudah diberi nikmat oleh Allah bisa melaksanakan puasa. Mungkin itu bisa full ataupun mungkin ada bolong-bolong. Biasanya ya ibu-ibu biasanya kalau 1 bulan itu mesti ada tamu yang tadi undang datang. Nah, itu supaya kita tetap harus bersyukur. Itu dengan ucapan. Dengan perbuatan ya fi'lun itu adalah yaitu tadi meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan sholat sunnah, ya, sholat sunnahnya supaya kita tertibkan lagi, kita tingkatkan lagi. Mungkin di situ yang belum pernah atau mungkin jarang sholat duhanya, ya kita juga harus sholat duha, diusahakan sholat duha. Mungkin di situ yang belum pernah sholat hajat atau mungkin sholat tahajud atau mungkin sholat sunnah yang lainnya supaya diusahakan. Jangan sampai di dalam bulan suci Ramadan ini sudah tidak ada apa-apanya, tidak mau bersedekah, tidak mau yang lain-lainnya, itu jangan sampai. Karena kita belum tentu tahun depan itu kita menjumpai atau bisa melaksanakan bulan puasa atau melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Ya, tadi saya sudah jelaskan seperti itu supaya sekali lagi saya tekankan kita supaya tetap berusaha semaksimal mungkin meningkatkan ibadah kita kepada Allah, terutama bersedekah. Jangan sampai kita bersedekah itu eman, Ibu. Jangan sampai kita bersedekah itu angga-anggaan. Jangan sampai kita bersedekah itu hitung-hitungan. Saya nanti kalau saya sedekahkan uang saya, aku cuma punya uang 100.000. Kalau aku sedekahkan misalnya 10.000 atau 50.000, nanti aku kurang. Aku belum beli ini, belum beli itu. Bahan-bahan di dapur habis. Biasanya ibu kan begitu, perhitungan. Tapi jangan sampai seperti itu. Kalau ada sudah waktunya sedekah, ya kita berusaha untuk sedekah. Ikhlas, insya Allah akan mengganti yang lebih banyak dan lebih barokah. Yang penting diniati dengan niat karena Allah. Itu tadi yang bisa saya sampaikan.
tausiah sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa barokah, dan kita di dalam bulan suci Ramadan ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, dengan meningkatkan ibadah-ibadah kepada Allah. Itu saja tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah, sekali lagi semoga Allah pada manfaat dan barokah. Jika ada kekurangan saya tadi dalam saya menyampaikan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri qouli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC-nya. Alhamdulillahi jazakillahu khaira atas tausiah yang telah disampaikan, dan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Aziz, apabila ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Leli. Terima kasih kesempatan yang dikasihkan untuk saya untuk bertanya sama Bu Ustazah. Pertanyaan saya adalah, siapa saja yang harus atau apa saja yang harus kita sedekahkan dalam kehidupan sehari-hari? Begitu pertanyaan saya. Atas jawaban Ibu Ustazah, saya sampaikan alhamdulillahi jazakillahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakillahu khaira atas pertanyaannya yang betul-betul bagus, baik, karena kita hidup ini kadangkala ada yang bingung apa yang harus kita sedekahkan. Bersedekah atau bersodakoh itu banyak sekali, ya. Bisa contoh yang paling gampang itu adalah bersedekah makan dan minum kepada orang yang berpuasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lainnya. Karena puasa itu banyak, ya. Puasa sunnah itu ada Kemis, ada puasa Abi Daud, dan puasa bulan Ramadan. Karena apa? Di dalam hadis dijelaskan bahwa man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yakusu min ajri shaim syai'in. Jadi barang siapa yang memberi makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, ya, untuk berbuka, maka orang yang bersedekah itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Yaitu sedekah itu seperti itu. Sungguh-sungguh luar biasa. Walaupun kita tidak puasa, tetapi kita memberikan sedekah, memberikan makanan yang mungkin tidak seberapa, yang mana makanan itu mungkin tidak enak, ya. Kadang kalau enak dan tidaknya itu tergantung lidah orang masing-masing, ya. Ada yang satu bilang enak, ada yang satu lagi bilang tidak enak. Tetapi walaupun begitu, tetap orang yang bersedekah tadi itu mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Makanya ketika bulan Ramadan ini, ibu-ibu jangan eman kalau rezekinya lebih, boleh diberikan kepada orang yang berpuasa itu. Atau lagi kita bersedekah tentang bersedekah pikiran, ya. Bersedekah itu nggak harus berupa harta, bersedekah dengan pikiran. Contohnya misalnya ada suatu tempat atau suatu daerah, ya, dia ketika itu lagi membangun suatu masjid, ya. Ketika membangun masjid, kita nggak bisa sedekah harta, kita nggak bisa sedekah tenaga, tetapi kita bisa sedekah tentang pikiran, memberikan ide-ide yang terbaik. Oh, ini masjidnya bagusnya berbentuknya seperti ini, bagusnya begini, catnya yang bagus seperti ini. Nah, itu juga namanya sedekah,
ya. Dan juga bisa bersedekah, misalnya kita ke suatu masjid yang membutuhkan dana untuk pembangunan masjid, ya. Karena di dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah orang tersebut di dalam surga. Sungguh mulia, walaupun itu sedekahnya misalnya 1.000 perak, ya, 1.000 perak dengan hati niat ikhlas lillah karena Allah, maka orang tersebut akan dibangunkan rumah di dalam surga tanpa terasa, ya, tanpa terasa. Ya, itu namanya memberi sedekah dengan harta. Bisa juga dengan apa tadi? Dengan pikiran sudah, harta sudah, mungkin dengan tenaga. Tidak punya uang, tidak punya harta, tidak bisa sedekah dengan dengan pikiran, tetapi dia mampu untuk membantu mengerjakan, membantu untuk pembangunan masjid. Nah, itu juga dinamakan sedekah. Jadi ya, sedekah itu banyak sekali, berupa pikiran bisa, sedekah dengan lisan juga bisa. Itu yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Ibu Leli. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, masih ada kesempatan. Izin Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Hajira. Pertanyaannya saya, apa manfaat dari kita bersedekah? Mohon penjelasannya Bu Ustazah. Alhamdulillahi jazakillahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dari bersedekah banyak sekali, ya. Manfaatnya banyak sekali bersedekah itu. Di antaranya bisa melapangkan rezeki kita, ya. Bisa melapangkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tanpa terasa kita bersedekah sedikit saja, seperti tadi saya contohkan, kita bersedekah sedikit saja kepada orang yang membutuhkan, orang yang berpuasa, itu Allah akan melapangkan rezeki kita. Di samping itu juga Allah akan dia akan menjauhkan orang yang bersedekah tadi dari siksa kubur atau dari panasnya api neraka, api dalam kubur. Sebagaimana diterangkan di dalam suatu hadis, inna sodakota la tutfi'u an ahliha harol kuburi wa inna ma yastadillul mu'min yaumal qiyamah fi dhillin sodakoh. Itu diriwayatkan di hadis Tabrani, yang artinya sodakoh itu bisa memadamkan panasnya yang ada di dalam kuburan bagi orang yang sodakoh ketika dia hidup di dunia. Kemudian pada hari kiamat nanti, ya, termasuk ini adalah manfaatnya atau keutamaannya kita bersedekah. Sedekah itu akan bisa menaungi kita pada hari kiamat, ya. Sedekah yang kita sedekahkan, yang kita sedekahkan ketika kita hidup di dunia, maka sedekah tadi itu akan bisa menaungi kita di akhirat nanti atau di hari kiamat nanti. Jadi ya, kita ya sudah bersyukur, ya, berarti seandainya kita saya sudah sedekah ketika saya di dunia, berarti nanti saya ketika hari kiamat saya akan dinaungi karena saya atau karena sedekah saya. Seperti itu. Kemudian manfaat lagi adalah, manfaat dari kita bersedekah adalah kita dijauhkan dari berbagai penyakit, ya. Kita dijauhkan dari berbagai penyakit. Penyakit apapun itu Allah akan menjauhkan kepada kita. Dalam suatu hadis diceritakan akan dijauhkan dari 70 macam penyakit, ya. Itu manfaat dari kita sedekah. Kemudian manfaat yang lainnya banyak sekali, ya.
ya, termasuk tadi ya rezeki dilapangkan, dijauhkan dari azab api neraka, dijauhkan dari panasnya kuburan, dan pada hari kiamat nanti sedekah akan bisa menaungi pada kita. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Nanti lain waktu kita bisa berdiskusi lagi, atau mungkin ada yang masih perlu mau ditanyakan, boleh di lain waktu kita bertemu kembali. Saya kembalikan. Tausiah yang disampaikan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu. Semoga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu Majelis Taklim Al-Aziz yang telah hadir di studio dan para pendengar setia RRI yang ada di rumah. Untuk membarokahkan acara pada hari ini akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Siti Rohmawati Ningsih. Kepada Ustazah dipersilahkan. Mari ibu-ibu, untuk lebih barokah acara pada hari ini, supaya apa tadi yang sudah saya sampaikan bisa berkah untuk kita semua, dan juga untuk berkah untuk para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Mari kita tutup berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka jannata firdaus wa ma qaraba ilaihi min qaulin aw amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladan sholihin lil Qur'an wa sunnati fuqaha fid dini mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazahumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.